Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment, teman-teman. Pagi hari ini, saya akan mengupdate sektor-sektor saham, teman-teman. Ya, betul. Ini memang banyak yang minta untuk dibikin format seperti kemarin ya, teman-teman. Seperti sebelumnya, di mana sektor-sektor juga harus dibahas. Memang betul sekali teman-teman bahwa mengetahui sektor itu seperti kita memiliki satu helikopter view tentang bagaimana pergerakan sektor-sektor mana yang sedang hot, mana yang menuju hot, dan mana yang masih melempem seperti itu. Terima kasih untuk responnya teman-teman yang memberikan respon bahwa bahasan sektor harus diupdate. Baik teman-teman, sebelumnya kita tengok dulu, kita intip dulu kondisi regional ya. Ini penting sekali juga, ini bagian dari sektor teman-teman. Untuk pagi ini teman-teman, closing dari bursa Amerika ini -1 untuk Dow Jones-nya. Jadi konfirmasi candle kemarin ini masih belum dikonfirmasi dengan candle lanjutannya yang bagus teman-teman. Ini jadi masih belum bagus candle lanjutannya ya. Untuk Dow Jones, untuk Nasdaq pun juga demikian ya. Masih sepertinya ini masih akan membentuk base dulu, masih akan konsolidasi di bawah ya, karena memang tanggal 22 nanti teman-teman ya, tanggal 22 nanti adalah data penting, yaitu suku bunga ya. Suku bunga di Indonesia tanggal 22 jam 3 sore, di Amerika malam hari. Jadi memang marketnya memang masih menunggu ya, seperti ini ya. Jadi bursa Amerika ketiganya masih menunggu, ini Hang Seng belum buka ya. Ini Eropa pun juga masih di bawah ya. Eropa juga masih di bawah, ini tanggal 20 ya. Malah turun dalam ini, untuk Eropanya teman-teman. Coba kita tengok dulu di sini di Apps Mirai saya. Nah, kita bisa lihat kondisi ini per closingnya regionalnya masih nggak bagus ya. 1%. Nah, seperti ini. Jadi memang sebaiknya kita minggu-minggu ini cukup krusial, cukup penting. Kita wait and see dulu ya teman-teman. Sampai ya kira-kira Kamis seperti itu. Ya, kalau memang teman-teman sudah ngebentuk posisi, sebaiknya tetap saham-saham yang secara tren masih bagus dan usahakan jangan masuk semua, karena kalau memang marketnya besok bergejolak karena rilis data yang penting ini, high impact news ini, harga-harga bisa lebih murah dari sekarang. Seperti itu aja untuk update kondisi bursa regionalnya teman-teman. Tapi yang perlu kita tengok juga ini adalah harga komoditas ya. Crude oil 83 masih nggak bergerak ya, ini masih nggak bergerak. Gasnya di 76, coba kita tengok secara chart aja, sepertinya lebih enak ya. Ini gas masih menyusur ya, menyusur di bawah natural gasnya. Kemudian yang lainnya apa ini? Coal 439 hitungannya juga masih sama. Gold 16 masih sama 1660. Terus kemudian nikelnya masih sama ya, masih hitungannya masih tinggi. Ini dan secara chart dia kan hampir break seperti itu. Itu untuk kondisi permetalan nikel. Oke, sekarang kita tengok dulu untuk pergerakan dari sektor ini. Saya tuh kemarin udah bikin kok. Jadi saya setiap mau bikin konten itu pasti saya harus membaca sektor seperti apa pergerakan seperti itu. Nah, ini adalah saham banking ya, kumpulan saham-saham banking. Saya udah bikin simpulan kemarin, di simpulan saya adalah masih dalam rentang yang sama. Sektor banking ini masih menunggu teman-teman ya. Sektor ini masih menunggu karena sektor ini yang langsung berdampak ke inflasi, ke suku bunga ya. Di mana inflasi Indonesia diumumkan tanggal 30 dan suku bunga di Indonesia diumumkan tanggal 22 jam 3 sore. Sedangkan di Amerika dan 22 malam ya. Jadi memang krusial untuk sektor-sektor perbankan ini saat ini dia kondisi wait and see. Kita bisa lihat dari BNI. BNI sendiri harganya teman-teman bisa ngelihat
Dalam daily itu BNI ini setelah sentuh 9250, nah sekarang retracement ke support pertama. Walaupun tidak sampai ke support kedua, tapi setidaknya dia saat ini hold atau parkir ya teman-teman di kondisi di retracement support pertamanya. Atau istilahnya biasanya seperti ini, kalau menunggu sesuatu memang dia akan parkir. Dan kita lihat volumenya, biasanya ketika dia konsolidasi atau parkir atau consolidation after break, volumenya akan kecil ketika parkir seperti itu ya. Seperti itu ya. Istilahnya kalau mobil kalau lagi jalan energinya besar, kalau lagi nggak jalan kan dia energinya mode rendah seperti itu. Mode volumenya atau dorongan hampir nggak ada, stay seperti itu. Jadi ini perbankan hampir secara umum seperti itu. BNI juga bertahan di support pertama, antri udah berapa hari. Kemudian Bank Mandiri hitungannya juga sama. Cuman Bank Mandiri itu kan kemarin sempat overshoot, sempat sentuh di bawah 38 retracement, namun bagusnya adalah closingnya dia tidak melewati 38. Dan secara chart juga Bank Mandiri ini tidak putus trennya ya, seperti itu. Ini saya coba garis trend base Fibo juga nggak ada putus. Kemudian saya percepat aja teman-temannya. Nah ini yang agak-agak ya boleh dibilang agak-agak ini ya koreksinya agak dalam adalah BRI. BRI ini sebenarnya kalau kita lihat pergerakannya dari kemarin memang cenderung dia lebih mengarah ke bawah 38 retracement. Nah kalau seperti ini kita bisa ngelihat bahwa closing dari BRI ini lower low teman-teman, lower low. Jadi low-nya itu cenderung lebih rendah, maka potensi dia memang masih akan mencari support. Dan kita lihat untuk hari ini closing dari Bank Mandiri, Bank BRI ini dia di bawah 38 retracement sehingga terbuka peluang untuk ke 4.400 untuk Bank BRI ya. Terus kemudian saya percepat aja ya teman-teman. Kemudian adalah BCA remain the same, masih nggak ada perubahan, masih parkir dalam rentang 38 sampai 23 retracement. Jadi memang dia agak turun ya karena 23,6 retracementnya atau support kedua dia sudah nggak mampu bertahan di situ. Jadi sementara untuk BCA dia supportnya ada di 8.450 atau di support kedua. Nah, kemudian kalau tadi adalah BCA, Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI itu adalah big cap banking mover utamanya teman-teman. Nah sekarang adalah second liner bankingnya itu memang secara pergerakan dia masih pada di bawah ya seperti BTN. Nah BTN polanya masih pola-pola sideways seperti ini ya, pola-pola sideways, bentuk polanya sideways, beda sama big cap banking yang memang polanya menjulang ke langit, terutama Bank Mandiri ya seperti itu. Kalau BNI kan masih ada high yang belum ketembus, kalau Bank Mandiri sudah, BCA kan sudah juga, kemudian kalau BRI juga hampir mirip seperti BNI pergerakannya ya. Kemudian BTN ini dia sampai ke 50 retracement aja belum ya, 50 retracement belum, MA 200-nya belum seperti itu. Jadi secara zona dia masih di zona bearish atau zona di bawah MA 200. Kemudian Bank Danamon ini secara pergerakan juga sebenarnya udah bagus dia karena dia sudah di atas MA 200 seperti ini, pergerakannya juga menjulang ke atas. Dan kalau kita lihat trennya, Danamon ini juga hitungannya juga tidak putus tren. Jadi makanya karena tidak putus tren, koreksinya dia biasanya juga hanya sampai 23 sampai 38. Ini pun dia nggak sampai ya, 38-nya belum kesentuh. Jadi Danamon juga secara pergerakan masih trennya masih bagus, cuman saat ini juga hitungannya sedang dalam fase koreksi ringan atau retracement seperti itu. Kemudian berikutnya adalah Bank Niaga teman-teman, ini hitungannya model-modelnya seperti BNI, seperti BRI tadi, cuman ini koreksinya juga seperti BNI ya, koreksinya tipis. Dalam tren kenaikan ini koreksinya dia hanya sampai di rentang 0 sampai 23. Artinya ya tipis koreksinya ya. Ini secara pergerakan cukup bagus Bank Niaga. BBKP di bawah ya, BTPS hitungannya juga masih di bawah. BTPS ini masih di bawah MA 200, masih dalam zona zona bearish karena di bawah MA 200. Terus kemudian dia juga masih belum melewati 50 retracement ya. Area di bawah yang kuning ini, ini adalah di bawah 50 retracement ya. Yang di atas 50 retracement itu yang atas. Yang ini, yang warnanya saya beri warna hijau ya. Jadi yang di atas ini adalah 50. Jadi dia belum mampu lewatin itu. Bank Jatim masih di bawah, Bank Jabar kita coba lihat dulu. Ini juga dia karena pergerakan sebelumnya tinggi ya.
dia pergerakan sebelumnya tinggi. Ini di monthly mungkin. Nah, di sini kita bisa lihat pergerakan monthly-nya saja. Di monthly-nya ini juga belum sampai nih di 50 retracement-nya. Dalam kenaikan ini dia belum sampai di 50 retracement. 50 retracement-nya itu di atas 2075 ya. Di atas 2075 masih jauh. Kalau kita lihat daily-nya masih nggak ke capture gambarnya di atas 2075 ya. Dia 2075 saya bisa buatkan di sini kira-kira di atas 2075 baru dia masuk ke atas MA2 ke zona ininya ya. Ya kira-kira seperti inilah kalau di dalam monthly. Tapi ini adalah weekly. Kalau daily-nya teman-teman patokannya di MA ini adalah BJBR. Dia sekarang di atas kalau daily dia di atas MA 200 teman-teman. Cuman dia masih bertahan ya, belum begitu jauh ya, mungkin masih kumpul energi di area itu. Coba saya ambil dari tren ini aja. Tren terdekat yang lebih besar supaya dapat gambaran teman-teman ya. Saya ambil dari tren terdekat yang lebih besar untuk Bang Jabar ya. Nah seperti ini. Dia saat ini sampai di 50 retracement. Jadi ini kuncinya. Di 50 retracement kemarin dia nggak kuat dan balik arah ya. Jadi sementara retracement dia kalau kita geser ke sini yang hijau adalah 50 retracement atau targetnya dia. Terus sekarang kita akan tengok dulu. Koreksinya dia hanya dari tren kecil. Koreksinya dia saat ini ya masih di supportnya yang pertama. Kalau hanya dalam tren kecil ini ya teman-teman, maka Bang Jabar ini koreksinya kecil aja saat ini. Tapi kalau kita lihat dari tren besar ini, dia masih belum bisa ngelewatin yang hijau atau merupakan 50 retracement-nya ya. Kemudian Penin Bank nih secara tren juga koreksinya masih ringan banget nih. Ini Penin Bank termasuk pergerakannya bagus kalau hanya tren ini aja yang saya lihat. Tapi kita harus ngelihat juga dalam monthly-nya oke, weekly-nya oke. Jadi boleh saya katakan bahwa Penin Bank termasuk jajaran saham bank yang chartnya bagus ya. Karena koreksinya juga saat ini hanya sampai di sekitar 2-3 retracement dalam tren besar ini. Kalau dalam tren kecil lagi, boleh kita breakdown seperti ini. Koreksi dia kemarin itu sampai wajarnya di 50 retracement. Ini saya geser supaya teman-teman nggak bingung ya. Saya geser ke sini. Nah ini. Yang Fibo ini koreksinya dia kemarin kan sampai di kisaran 50 ya. Wajarnya koreksi seperti itu. Penin Bank Syariah ini Penin Dubai Syariah ini sampai dia ketemu 50 retracement kemarin. Kemarin dalam tren naik ini ketemu sini nggak kuat ya, balik arah. Sekarang dia masih mencoba untuk naik, tapi ini bagus sih sebenarnya secara bentuk ini kan uptrend ya, uptrend price seperti itu, dan ini ngebentuk uptrend price channel terus ngebentuk higher low ya, titik high-nya, titik low-nya dia lebih tinggi. Titik low-nya dia lebih tinggi, teman-teman. Nah, seperti ini membentuk trend channel. Ini SP nih saya lewatin semuanya. Kemudian Bank Digital ya, Bank Digital Arto masih pada di bawah di area-area support, masih belum bergerak sekitar 3 hari. Kalau yang lainnya secara umum juga sama nih, Bank Digital pada di bawah semua nih saya sebut ya. BBYB, BBHI, Bank Mini lah seperti itu. Agro masih di bawah 625. Agro ketemu support lagi ya. Agro ketemu support lagi jadinya ya berat untuk naik. Jadi tipikal saham-saham yang long downtrend teman-teman. Itu ketika naik dia akan banyak musuhnya, yaitu orang-orang yang masih nyangkut, orang-orang yang akan take profit ketika harganya menyentuh average mereka. Jadi hati-hati kalau misalkan masuk ke saham yang turun terus kemudian ada rebound terus malah turun lagi seperti ini. Dan paling ngeri lagi kalau dia tembus dari supportnya. Jadi krusial untuk weekly agro, kalau dia nggak kuat di supportnya 600 dia bisa turun lebih dalam lagi. Kemudian Breeze bentuknya hampir seperti itu, cuman Breeze ini ada turning lagi weekly-nya ya. Breeze cukup oke dibanding agro karena dia ada kekuatan untuk melawan di sekitar resistan 23,6 retracement di sekitar 1692, tapi sekarang kan dia turun lagi. Cuman kita lihat dulu dalam beberapa hari ke depan. Kalau yang lainnya nggak ada ya, sama semua. BBTG
Ini Bevin aja teman-teman. Bevin aja yang cukup menarik pergerakannya ya. Jadi Bevin aja yang cukup menarik pergerakannya untuk sektor-sektor ini, pembiayaan ini. Ini dari kemarin-kemarin memang sering saya, sebenarnya Bevin itu saya masukkan kalau nggak salah kemarin. Kemarin tuh saya masukkan Bevin, tapi nggak tahu kebahas nggak ya. Kalau nggak nanti nggak apa-apa saya bahas sendiri. Ini secara pergerakan bagus dia. Candlenya terakhirnya juga bagus. Ini ada advance movement. Yang lainnya nggak ada ya teman-teman. Kalau Astra teman-teman yang bagus itu Astra ya, auto juga, Astra auto saya bahas ya, silakan cek di video sebelumnya. Dua ini aja. Kalau United Tractor ya masih bagus juga karena dia kan lebih ngikut ke batu bara ya. Terus dia itu sekarang koreksinya hanya sampai di 38 atau di supportnya yang kedua dalam tren naik ini. Jadi cukup oke untuk United Tractor. Kemudian untuk consumer teman-teman, consumer ini beberapa kemarin cukup bagus ya pergerakannya, seperti Unilever teman-teman. Unilever sudah ada advance movement pergerakannya. Silahkan cek detailnya di saham di video sebelumnya ya, video sebelumnya. Unilever kemudian Kino juga ada advance movement. Silahkan dicek di video sebelumnya bahasanya secara lengkap ya, nanti terlalu panjang. ICPB juga ada advance move ya. Kemudian Sido saya bahas juga kemarin karena kemarin kan ada percobaan naik terus kemudian nggak kuat. Kenapa ya? Karena ini saham sebelumnya adalah turun dalam. Jadi ketika naik tentu akan berat karena orang-orang yang nyangkut dia masih akan mencoba untuk keluar teman-teman. Yang lainnya yang bisa diperhatikan juga WIM. Ini saya lepas ya teman-teman, nggak nge-tracking. Ini barang sebenarnya dari sini itu saya pantau ini. Jadi pergerakan-pergerakan yang wajib dipantau tuh kalau naik seperti ini teman-teman, terus turun. Loh, naik terus turun kok dipantau Pak? Iya turun tapi turunnya terbatas hanya sampai di sekitar 23, 38 atau di 50 pun dia harus saja rejection ke atas dan testing resistan seperti ini. Kenapa? Karena di sini kita bisa mencari yang namanya target teman-teman. Targetnya ini kecapai ya. 161 kecapai, 261 kecapai, 361 dan 423 itu WIM teman-teman. Cukup mudah kita cari dengan menggunakan lanjutan dari retracement Fibonacci di sini ya. Jadi dalam tren dia turun ini dia rebound, nolnya di atas, 100 ekstensinya di atas itu adalah merupakan target-targetnya dia. Sektor energi ini sudah agak kebablasan ya koreksinya ya untuk beberapa saham sektor energi seperti Elsa ini sudah sampai di 38 retracement. Ini saya langsung menggunakan tren besar teman-teman. Elsa sekarang pantau aja nih area 50 sampai 38 retracement. Kenapa Pak di situ? Karena closing dia di bawah 38 retracement teman-teman. Di bawah 38 retracement sehingga targetnya langsung ke 61 di 315. Medco masih bagus ya. Medco secara koreksi masih ringan banget ya. Kisaran 960 ini memang merupakan 50 retracement dari Medco. Jadi Medco itu sekarang mencoba untuk bertahan di 50 retracement-nya karena itu penting. Ya, kalau dalam berapa ini bulan ya tanggal 21. Kita lihat nih akhir bulan ini dia mampu nggak ngelewatin 50 retracement. Kalau di ininya, di daily-nya itu memang di kisaran sini nih teman-teman. Ini memang 50 retracement dari monthly-nya. Jadi ini memang merupakan area resistan ya. Perusahaan gas ini juga agak kebablasan koreksinya ya kemarin teman-teman. Hari sebelumnya dia testing saja tapi hari ini ditembusin. Sehingga perusahaan gas teman-teman ada targetnya ke 61,8 retracement di 1688 tapi di 50 juga boleh dipantau 1750 karena itu umumnya orang antri. Nah untuk sektor energi yang bagus adalah Akra ya, Akra sama Medco sekarang karena keduanya ini secara pergerakan masih bagus terutama Akra, tapi tidak bijak kalau beli di atas ya, mesti kita nunggu retracement-nya terutama ketika marketnya regional lagi nggak bagus. Silakan teman-teman dipantau saham-saham yang secara tren dan secara sektor masih bagus untuk bisa mendapatkan harga yang lebih bagus. Untuk sawit teman-teman, harga sawit masih di bawah ya, sekitar 3.600 ringgit, sehingga saham-sahamnya juga ini masih di bawah. Nah teman-teman kalau
lihat berita tentang sawit, suplainya melimpah katanya seperti itu. Silakan dibaca lagi dan kita lihat kondisi harga saham-saham sawit juga ini pada di bawah ya. Astra Agrostari, kemudian L-Ship juga masih di bawah. L-Ship kemarin sempat saya bahas karena ada technical, ada rebound sedikit, tapi reboundnya ini juga sebentar aja terus terkoreksi lagi. SSMS yang biasa secara pergerakan bagus teman-teman. Kemarin dia ketemu 50 retracement balik arah lagi dan sekarang dia kembali ke area ini, area retracement yang bawah ini. Nah kalau seperti ini teman-teman, ini kita langsung ngambil tren besar ini aja. Tren besar ini aja. Dari sini terlihat sih bahwa targetnya dari SSMS ini ke sini teman-teman. Targetnya ke 1230 ya. 1230 dari tren besarnya. CSRA nggak ada pergerakan. Kemudian SIM ini sebenarnya sudah di area-area support ya. SIM di area-area support, tapi harga-harga saham sawit kan juga masih belum kemana-mana ya. Ya ada yang bilang sih sawit ini nanti masanya akan bergerak betul. Itu kan harga sawit kan tergantung suplainya ya. Mungkin kalau suplainya lagi kurang atau apa, harganya bisa naik. Nah ini yang cukup menarik untuk sawit SGRO. Kemarin udah saya bahas ya di video sebelumnya, lengkapnya di sana. Kalau kita coba tarik trend base-nya, dia memang ada break teman-teman untuk SGRO. Kita ambil dari sini boleh, kita ambil dari sini boleh ya. Kita ambil dari sini boleh. Nah kalau seperti itu, seperti ini, kita bisa ambil dari tren besarnya yang warnanya hitam, di mana ini ada resistan SGRO di sini. SGRO ini dekat resistan di 2200. Ini yang paling bagus untuk saham sawit saat ini, SGRO. Yang lainnya sih enggak ya, Gosco juga masih disupport, TBLA, BBPT masih pada disupport semua. Saya nggak nemuin yang bagus ini. Ini Smar aja, Smar nih pergerakannya juga di area-area tengah aja. Kemudian saham call ya teman-teman, ini juga masih retracement. Harga callnya sebenarnya masih tinggi ya, harga callnya masih tinggi. Saham-saham call untuk Harum kan terkait metal juga. Ini masih pada retracement, terkoreksi dalam pergerakannya seperti itu. Ini untuk Harum Energi ini masih di supportnya dia di 1880 jebol support kemudian di 1780 ya. Trend channelnya masih cukup terjaga. Kalau di 50 retracementnya seandainya dia terkoreksi turun, 50 retracementnya itu di 1670. Indo Tambang Raya secara tren bagus banget, tapi ini juga sedang koreksi ya, sedang tidak kemana-mana. Oke, kita tengok dulu, sedang tidak kemana-mana. Dari tren kecil yang saya ambil ini teman-teman, dari tren ini saja, dia terkoreksinya sekarang di 38. Ini cukup penting ya, jadi 38 ini 42 kalau jebol 4200, 42.000 ini 39 ya, ke 39 retracement. Ke 39 retracement, kalau sampai ke 39 retracement bisa melewati 60 melewati 4900 teman-teman. 4900 itu kan separuh trennya tren kecil ini ya. Maka kita bisa gunain target turun lagi di tren yang lebih panjang ini, dimana peluangnya bisa juga ke 37 which is 37 juga di sini juga ada support ya, Indo Tambang Raya. Kemudian Adaro secara tren juga masih koreksinya tipis-tipis ya. Retracement 23 support pertama. PTBA ini juga ada koreksi, ini cukup besar sampai hampir ini sentuh 38 retracement. Nah teman-teman seperti ini kalau misalkan marketnya lagi nggak bagus bisa overshoot ya. Terbuka peluang ke 3960 untuk PTBA. KKGI juga secara umum pada koreksi ya. Ini koreksi tren kecil ini udah kelewat, jadi saya gunain tren ini, tren yang lebih besar ya. Nah di sini dia ada target ke 61,8, KKGI di sini 61,8. United Tractor sudah koreksinya tipis. Indika juga sedang fase-fase koreksi semua teman-teman. Nah kita boleh tengok nih Indika
trend bisnya kejebol nih teman-teman. Kejebol dan udah sampai 50, jadi ini saya hapus ya. Ini saya hapus, saya update pergerakannya nih. Ya, dia sampai di support pertama, support keduanya dia di 28 teman-teman ya, 28. 28 tuh 2820 ya, 2820. Petrucci masih belum kemana-mana. Doit ini sebentar, Doit ini dia sampai dia ada resistan di 50 retracement teman-teman ya. Ada resistan di 50 retracement 422 ini sepertinya buka di atas, ini udah nggak bisa lihat saya datanya kemarin. Buka di atas terus turun, tapi turunnya masih di atas harga kemarin teman-teman. Jadi seperti ini. Candlenya jelek tapi harganya masih hijau ya. Ada 50 retracement di 482 adalah resistan. Kalau yang lainnya MBSS masih ketemu 50 retracement ya. Kemudian Toba masih di bawah. MBAP masih 0 sampai 23, artinya koreksinya masih kecil banget ya. Kecil banget koreksinya. Terus kemudian lainnya PKPK ini naik kenceng, turun kenceng juga. Kalau yang teman-teman suka silakan diatur sendiri, disesuaikan dengan kebiasaan dari PKPK ya. Kemudian TCPI ini sempat saya pantau dari bawah ya kemarin ya. Nah, TCPI teman-teman perhatikan sebentar. Dia ada resistan di 50 retracement. Kemudian permetalan teman-teman. DMR masih masuk lagi ke kandang daerah kuning itu 0 sampai 23. Tapi biasanya atau terpantau dalam berapa kali koreksi ini dia sampai tengah ini aja dia sudah balik arah lagi. Nah, kalau sekarang dia sih sudah ada candle hampir imbang antara buyer sellernya masih, tapi dominasi seller juga masih ada seperti itu. Kita lihat market ke depan kalau ada koreksi mungkin bisa sampai ke area hijau itu teman-teman. Nah, untuk permetalan, untuk Antam teman-teman juga masih belum kemana-mana, koreksinya masih terbatas di support resistannya di 2100, supportnya di 1990 ya. Untuk Inco juga masih terbatas koreksinya ya, koreksi dia masih terbatas. Dan di area kuning ini teman-teman, di area kuning ini adalah merupakan 50 retracement dari tren besarnya. Jadi memang cukup alot di area itu ya. Tins ini cukup belum sentuh di 50 retracement, ini juga sudah terkoreksi. Jadi secara chart dia seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi sekarang itu dia memang sedang berada di kisaran 50 retracement dari tren besar. Biasanya dalam tren lebih besar dia kelihatan, tapi kalau daily-nya nggak kelihatan, tapi kita nggak sadar bahwa sebenarnya itu adalah resistannya seperti itu. MDKA boleh dibilang sideways, cuman cukup lebar sideways dia ya. Pergerakan sideways dia cukup lebar. Secara chart dia sebenarnya masih bagus kok, masih monthly masih bagus, weekly-nya juga masih bagus. Memang kalau di daily-nya dia sedang sideways, tapi polanya cukup besar. Kemudian telekomunikasi, Telkom masih belum kemana-mana. Ini kemarin saya bahas ya Telkom ya, kuncinya di 4.410-an, ini 38 retracement. Selama ini jebol tapi nggak turun dari situ, itu kunci soalnya. Kemudian ISAT juga. Jadi Telkom, ISAT secara pergerakan sama, dalam tren naik ini koreksi hanya sampai support kedua atau di 38 retracement dan tertahan di area situ. Sedangkan untuk Excel, kalau hanya dari tren kecil ini teman-teman, hanya dari tren kecil ini dari bawah ini, dia juga sama, masih 0 sampai 23 aja, dari 0 sampai 23 retracement. Tapi kalau kita lihat di tren besar, ya dia masih kurang, masih di bawah dari 50 retracement dia kan. 50 retracementnya tuh ini. Jadi yang di atasnya adalah separuh ke atas, separuh ke bawah. Jadi ya dia masih belum sentuh di 50 retracement karena kemarin-kemarin juga sentuh 50 retracement nggak kuat balik arah. Sentuh 50 retracement nggak kuat balik arah. Peta besarnya adalah yang chart besar dan chart kecil adalah yang tren besar adalah peta besarnya yang menghasilkan 50 retracement yang warnanya hijau. Dan tren kecilnya adalah untuk teman-teman ngelihat detailnya. Nah, tren kecilnya yang ini loh, yang ini. Trend juga masih di bawah, sekilas saja. TBIG kemarin saya bahas karena ada upside.
Cuman teman-teman upside yang kemarin mentah lagi seperti itu. Kalau ini adalah Fibonacci biasa, Fibonacci swing high dan swing low, menghasilkan support resistan seperti ini. Tapi sebenarnya lebih valid lagi kalau kita menggunakan trend base Fibo ya, seperti ini, atau kalau dilewatkan titik yang paling banyak seperti ini. Syaratnya trend base Fibo harus ada penembusan tren ya, penembusan tren belum terjadi. Tapi sementara kita menggunakan peak through Fibo atau swing high, swing low Fibo nggak apa-apa sebagai gambaran. Untuk telekomunikasi yang paling bagus adalah TOWR ya teman-teman, yang masih bagus pergerakannya. Kita ambil dari chart kecil ya, karena dia sudah mampu bertahan di atas 50-nya. 50 yang warnanya hijau. Jadi break 50, konsolidasi sebentar, lanjut. Koreksi sebentar, retest lagi di 50 retracement, baru mulai mau naik lagi seperti itu. Kemudian terkait oil related seperti itu, ini yang bagus sepertinya masih TPIA. TPIA bisa bertahan di atas 50 retracement yang saya coret kuning itu, teman-teman. Jadi turun terus naiknya sampai 50 retracement. Ini powerful loh, teman-teman. 50. Ini di sini nggak kuat balik arah ya. Cari support nggak kuat. Baru dia break lagi 50, naik sampai ke sini. Tapi ketika terkoreksi, tertahannya juga di 50 retracement. Jadi yang saya kuningin itu penting. Kemudian ESA itu kalau kita lihat dalam tren naik yang saya bikin, itu 50-nya di sini. Dan dia sekarang juga masih di area itu. Break dari trend channel, teman-teman. Dia break dari trend channel. Kalau kita ambil resistannya, support resistnya dari Fibo, maka saat ini yang harus teman-teman perhatikan untuk ESA itu ada di 1050. 1050 jebol, terbuka peluang dia ke sini, ke 910. Tentu ada 50 retracement ya. 50 retracement umumnya orang antri di situ. BRPT gimana Pak? Jebol support sih sementara. Sementara BRPT jebol support ya. Krusial juga, cukup berat koreksinya karena ngelewatin 61,8 retracement ya teman-teman. Kemudian konstruksi properti ya. Konstruksi properti Adikarya masih melanjutkan kenaikannya, tapi ketemu resistan. Secara umum Wika juga sama, masih melanjutkan kenaikannya, ketemu resistan. PTPP juga sama, nggak terkoreksi lebih dalam tapi juga nggak bergerak ya, seperti menunggu sesuatu. Weton juga sama seperti itu. Ini keras sampai 50 retracementnya. Ini ada yang nanya ADCP gimana gitu. ADCP, Adi Commuter Property, yang saya bilang adalah ini kan masih baru hitungannya IPO-nya. Jadi sementara saya nggak bisa bahas ya, karena pergerakannya memang masih sesuai kondisi setelah IPO itu gitu teman-teman. Itu yang saya bisa sampaikan untuk ADCP. Kemudian keras udah saya bahas sebelumnya, ini masih berlaku sih bahasan kemarin, jadi masih sampai 50 retracement karena nggak kuat 2 kali sehingga dia terkoreksi dan mencari support yang dari bawahnya ya. Kemudian JSMR juga sama, ketemu 538 balik arah lagi. Saham-saham yang downtrend ketika naik banyak kendalanya ya, banyak take profit. Kemudian sektor-sektor properti ya teman-teman, BSDE ini kemarin-kemarin kan konsolidasi di atas, tapi ini ngebreak supportnya yang pertama ya. Akuon sampai di 61, ini bertahan di 50 retracement. Asri juga terkoreksi, ini cukup dalam, melewatin candle-candle kemarin walaupun belum melewatin support yang pertama ya. BES juga sama karena ini kenaikan properti ini cukup kenceng ya. Sahamnya cukup kenceng sejak Juli untuk BES ya. Jadi ini koreksinya juga masih tipis hitungannya. Belum sampai di supportnya yang pertama. SSIA masih menyusur ke bawah. SMRA tertahan di 61,8. CTRA masih cukup oke nih CTRA pergerakannya. Candlenya nggak koreksi lebih dalam. Persemenan saya bahas tuntas di video sebelumnya ya. Persemenan lagi nanjak. Persemenan cuman
Semen itu kemarin kan sebenarnya sempat naik tapi nggak kuat di resistan. Nah, baru kemarin tuh jebol di resistannya. Apakah dia akan lanjut ya, teman-teman? Apakah dia akan lanjut? INTP, SMGR, SMCB, SMBR secara pergerakan sama ya. Jadi mesti harus dilihat dari ini. Sektor transportasi, teman-teman, ASA masih di bawah. Ini cukup harus diperhatikan karena supportnya kalau dijebol ini 1382 bisa lanjut turun lagi, teman-teman. Bird kemarin ada upside sebenarnya tapi nggak kuat, jadi sementara ya dianggap aja masih di support pertama, resisten pertama berhasil dilewatin ya. 14225 SMDR maksud saya. SMDR dia ketemu 50 retracement nggak kuat, balik arah, sekarang kembali lagi ke 0 sampai 23, teman-teman. Ini area support candle di 2390, highs di kisaran 50 retracement trend sebelumnya. Tren yang lebih kecil ini karena pergerakannya banyak tren ya, jadi saya bikinkan banyak Fibo. Tapi kalau coba kita push lah biar nggak ruwet. Seperti ini, highs. Kita lihat tren besar dulu deh. Ini karena udah kecakup semuanya. Dia sekarang berada di support 231 sampai 260, teman-teman. Untuk highs itu. NCA masih di bawah. Nelly Temas break DMA 200 udah di bawah semua. Ini AGI kok bisa masuk ya? Enggak ini kita lepas. Terkait media, SCMA masih di bawah ya, teman-teman, masih belum bergerak. EMTK kemarin batal bergerak, tidak melanjutkan pergerakannya. EMTK tidak melanjutkan pergerakannya. Sebentar, teman-teman, keganggu ini. Error. MNCN juga sudah 2 hari sinyalnya bagus, balik arah ya. Sepertinya ada resisten volume orang yang keluar ketika sahamnya naik karena harganya average harga mereka keluar dulu ya, nyangkut. Kemudian kumpulan saham-saham yang biasa saya pantau, Saratoga sekarang berada di support dari uptrend price channelnya. Saratoga itu kenaikannya kemarin tertahan di 50 retracement-nya dia. Kalau dilihat dari koreksinya, sekarang dia di support pertama 2840, berikutnya 2705. MTDL masih terkoreksi, ini targetnya ke 611, 61,8. IMAS cukup mampu bertahan ya harganya, cuman ini rapat pergerakannya, jadi agak membosankan. MJS enggak, ASA di bawah semuanya. ERA ada upside ya, ERA ada upside. Cuman ERA ini pergerakannya kan sempit ya sekarang ya. Ya tradingan aja sih, cuman saya udah lama banget nggak trading ERA. Secara pergerakan memang dia lagi tren turun sih ini. Sedang ini maksud saya, sedang ada pola sideways dia, ada pola perulangan swing dia. Cuman ini monthly jadi cukup jauh. Nah, ini terus weekly-nya itu dia memang lagi turun. Weekly-nya dia memang mendekati EMA 200, 433, ada target dia ke 381 weekly. Tapi daily-nya pasti naik turun. Kalau daily-nya masih dipakai trading, tapi berapa hari ini? 2 minggu naik, 2 minggu turun, 2 minggu naik, 2 minggu turun, seperti itu. Same gagal berangkat ya, teman-teman. Kemudian TKIM INKP grup Sinarmas, teman-teman ya. TKIM INKP grup Sinarmas, teman-teman bisa ngelihat ini koreksi sampai di support pertama 74 ya. INKP koreksi juga. Ini koreksinya dia sampai di berapa ini? Dalam tren naik ini, saya ambil tren naik ini, teman-teman. Koreksi dari INKP itu sampai support pertama, berikutnya support kedua 8830 ya. Grup Lipo masih belum ya, teman-teman, nih mostly di bawah semua. Kemarin yang bergerak LPPF tapi masih turun lagi. MLPT juga kemarin sempat bergerak tapi turun lagi. Ini saham-saham yang downtrend panjang, ketika naik akan banyak resistan volume. Java pergerakannya masih dalam rentang yang sama. Ini saya bikin rentang ini, kuning ini support resistannya. Nurut ya.
di resistannya balik arah, di supportnya mantul lagi seperti itu. Kemudian ini juga sama, Malindo Feedmill juga rentang kuning ini. Ya, ini sampai saya gambarin. Java hitungannya juga sama, cuman Java ini ngebentuk sideways-nya dalam bentuk naik. Jadi uptrend price channel tapi bentuknya seperti ini. Misalkan nih dari dasar Juli tanggal 29, puncaknya Agustus tanggal 19, hampir sebulanan seperti itu. Grup farmasi nggak ada yang bergerak, AGII aja, tapi ini volatilitasnya cukup tinggi juga. INAF, KF tidak ada pergerakan ya. SRAJ, Mika ya teman-teman. Mika saya bahas di video sebelumnya cukup jelas ya. Silakan ditengok video sebelumnya. Kalau yang lainnya sih sepertinya tidak ada. HIL aja saya bahas di video sebelumnya juga. Jadi itu aja ya teman-teman update sektor. Pergerakannya ini sebenarnya bisa digunakan dalam berapa hari ke depan seperti itu. Sepanjang dia tidak ngelewatin resistan supportnya itu masih bisa berlaku. Tapi kalau enggak ya, kalau ngelewatin biasanya akan saya bahas tersendiri kok. Baik, demikian dari saya, Surya Misteri Ten Investment. Terima kasih teman-teman semua.